adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Dia. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar lagi nih adik-adik, yaitu tema 2, yaitu persatuan dan perbedaan. Subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dapat menyebutkan dan menyajikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah dapat menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Keberagaman tersebut diperlukan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan merupakan pengikat suatu negara untuk mempertahankan diri. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi, seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Salah satu contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan bekerja sama. Dalam bekerja sama akan tercipta sikap rela berkorban dan pantang menyerah. Sikap rela berkorban dan pantang menyerah diperlukan dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, pada masa perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, para berjuang bersatu untuk berjuang merebut kemerdekaan dengan sikap pantang menyerah dan rela berkorban. Semangat persatuan tersebut kemudian tertuang pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menjadi landasan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman Indonesia. Mana penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Makna persatuan dan kesatuan diantaranya 1. Dapat menciptakan rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi. Dan yang 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, tolong-menolong, serta sikap nasionalisme. Salah satu contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan cara bekerja sama. Dalam bekerja sama akan tercipta sikap rela berkorban dan pantang menyerah. Nah, sikap pantang menyerah itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. 1. Sabar saat membantu teman belajar. 2. Berbesar hati menerima saran dan kritikan. 3. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, belajar dengan tekun. Pembelajaran kita selanjutnya adalah bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi dari teks sejarah. Informasi sejarah merupakan fakta yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian sejarah. Nah, salah satu cara untuk memperoleh informasi dari sejarah itu yaitu dengan membaca teks dengan cermat adik-adik. Nah, kita dapat mengetahui informasi dari teks tersebut dengan menggunakan peta pikiran berdasarkan konsep 5W 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Atau kita bisa sebut apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang penggunaan peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Nah, sekarang untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian untuk membuat peta pikiran, nah sekarang kerjakan pada teks sejarah berikut ini. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946.
Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nyingkap Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah adik-adik, berdasarkan teks yang ibu bacakan tadi, coba kalian buat teka pikiran dengan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Ya adik-adik ya, jika sudah kalian kumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing. Akhir pembelajaran kita adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah 1. Persatuan adalah bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Kedua, dalam sikap kerjasama akan tercipta rela berkorban dan pantang menyerah. Kesimpulan yang ketiga adalah informasi sejarah adalah fakta yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian sejarah. Dan yang keempat, untuk menemukan informasi penting dari teks sejarah dapat menggunakan konsep 5W 1H, yaitu what atau apa, who atau siapa, when atau kapan, where atau di mana, why atau mengapa, dan how atau bagaimana. Demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap semangat ya dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi.